warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elisita Yulia dengan NPM 19 10 10 5495 dari tingkat 4 kelas IKPB. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama yaitu tentang fungsi aplikasi pengolah kata, yang kedua yaitu fungsi dari menu-menu pengolah kata, dan yang terakhir yaitu saya akan mempraktikkan untuk pembuatan surat massal atau mail merge dengan menggunakan data dari Microsoft Excel untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester dari mata kuliah komputer. Langsung saja ke materi yang pertama. Materi pertama ini yaitu saya akan menjelaskan tentang fungsi dari aplikasi pengolah kata. Aplikasi pengolah kata sendiri yaitu software atau perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah kata dan berkaitan dengan dokumen, seperti tahapan membuat, mengedit, memodifikasi, menyunting maupun mencetak dokumen. Aplikasi ini juga banyak digunakan untuk membuat naskah laporan, artikel, brosur, karya tulis, surat menyurat, dan lain-lain. Kemudian ada fungsi dari aplikasi pengolah kata ini sendiri. Yang pertama yaitu program pengolah kata memiliki sejumlah karakter huruf yang dapat diubah-ubah oleh penggunanya sesuai dengan keinginannya. Yang kedua yaitu program pengolah kata juga dapat melakukan editing atau penyuntingan. Yang ketiga yaitu program pengolah kata dapat melakukan pekerjaan menyisipkan gambar, simbol, bagan, dan lain-lain. Yang keempat yaitu aplikasi program pengolah kata dapat diformat dalam berbagai bentuk ukuran kertas sesuai keinginannya penggunanya. Dan yang terakhir yaitu program pengolah kata dapat menyimpan dokumen yang kita miliki secara lebih praktis tanpa memakan ruang yang banyak. Saya juga akan menjelaskan tentang 5 tools yang akan dijelaskan dalam aplikasi pengolah kata ini. Yang pertama itu kita mengetik dulu. Nah, ini kita bisa menggunakan beberapa toolbar di sini, ya. Ini yang pertama ini bold atau untuk menebalkan huruf atau tulisan, dan yang kedua yaitu ini ada italic untuk memiringkan tulisan. Yang ketiga yaitu ada underline, ini untuk di bawah kata ada garisnya atau garis bawah. Selanjutnya itu ini ada strike through atau menyoret huruf, dan yang selanjutnya ini kita bisa meng-highlight. Selanjutnya yaitu yang materi yang kedua, yaitu saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari menu-menu pengolah kata. Di sini ada 9 fungsi menu pengolah kata. Yang pertama yaitu ada file. Nah, file di sini itu berisi info itu untuk secara umum. Yang kedua ada new, yaitu kita bisa membuka file baru.
Yang ketiga ada open untuk membuka dokumen. Selanjutnya ada save dan save as untuk menyimpan sebuah dokumen. Kemudian ada print, share, export, close, dan lain sebagainya. Untuk yang kedua yaitu ada home, menu home. Menu home ini terdiri dari clipboard. Kita itu jadi bisa meng-cut atau mengcopy tulisan atau paste. Selanjutnya itu ada kita bisa mengubah berbagai jenis font dan ukuran font. Di sini kita bisa mengubah jenis font, misalnya dari Calibri ke Times New Roman atau bisa Arial dan lain sebagainya. Dan ini untuk ukuran dari huruf itu sendiri. Kita misalnya bisa mengubah ukurannya 12, bisa 14 dan sebagainya. Selanjutnya itu kita bisa mengubah paragraf. Lalu ini style, untuk style dari icon tulisannya sendiri. Terus juga ini ada editing dan sebagainya. Yang ketiga yaitu ada menu insert. Dari menu insert ini terdiri dari beberapa macam juga. Ini yaitu kita bisa mengubah page, terus kita bisa memasukkan table, terus kita juga bisa memasukkan pictures atau gambar. Ini untuk membuat beberapa bentuk. Ini untuk memasukkan komen. Nah, ini untuk header dan footer. Terus ada page number. Jadi jika kita membuat makalah atau apapun, kita bisa memasukkan nomor halaman di page number ini. Lalu ini untuk header dan footer itu, jadi si nomor halaman itu bisa terletak di bawah atau di atas atau di pinggirnya. Juga ini di sini ada simbol. Nah, beberapa simbol yang bisa kita gunakan. Ini contohnya. Lalu ini yang keempat yaitu ada menu desain. Nah, menu desain ini adalah kumpulan dari format-format yang dapat membuat dokumen itu berbeda dari dokumen yang lainnya. Mulai dari color, font, page color, page border, dan lain-lain. Yang kelima yaitu ada page layout. Nah, dari page layout ini terdiri juga dari beberapa macam. Yang pertama misalnya ada page setup, ini untuk mengubah margin dari kertasnya. Terus ini ada orientation, itu untuk si posisi kertas itu bisa portrait atau landscape. Lalu ini untuk size kertas, ini untuk columnsnya. Terus ada brick, line number, dan lain-lain. Lalu yang keenam yaitu ada reference. Yang pertama itu ada table of contents. Table of content itu sendiri, jadi kita itu bisa membuat daftar dari yang sudah kita masukkan misalnya. Terus ada add text, update table, ada insert citation. Jadi ini untuk memasukkan, misalkan dalam pembuatan makalah ini bisa digunakan untuk mendaftar pustaka gitu. Jadi dari sumber mana, misalnya dari jurnal atau buku atau apa gitu. Selanjutnya yaitu ada my links. Nah, di my links itu kita bisa membuat tentang link-link data gitu. Seperti MailMate, kita itu bisa melakukan pada menu my links ini. Nah, dari menu review ini yang ke-8, kita itu bisa melakukan proses mereview dokumen
Dan yang terakhir yang ke-9 yaitu ada menu view. Nah, view juga di sini kita itu kalau membaca dokumen atau apapun bisa di sini diubahnya gitu. Kita juga bisa mengunjung si dokumen dan sebagainya. Nah, mungkin sedikit saya jelaskan ya tentang Microsoft Word. Microsoft Word sendiri adalah paket atau program pengolah kata yang berbasis pada sistem operasi Microsoft Windows. Microsoft Word sendiri telah mengalami perkembangan hingga terbaru yaitu Microsoft Word 2013 gitu. Dan langsung saja kita masuk ke materi yang terakhir, yang ketiga, yaitu saya akan mempraktikkan tentang membuat surat massal atau mail merge dengan menggunakan data dari Microsoft Excel. Nah, di sini saya sudah membuat surat undangan ulang tahun contohnya. Sedikit juga saya akan menjelaskan tentang mail merge. Mail merge sendiri merupakan salah satu fitur dalam Microsoft Word untuk membuat tulisan dalam jumlah banyak berdasarkan informasi yang disimpan dalam daftar, database, dan lain sebagainya. Jadi kita itu dalam pembuatan surat massal itu yang lebih dari satu, misalkan beberapa surat, kita bisa membuatnya di mail merge untuk mempersingkat waktu atau untuk memudahkan pekerjaan. Langsung saja di sini saya sudah ada contoh surat undangan ulang tahunnya. Nah, dalam surat ini saya akan memberikan atau menyematkan gitu nama dan alamat orang yang diundang dalam undangan ini. Nah, kita sudah berada dalam Microsoft Word, kemudian kita langsung saja ke menu mailing. Nah, sesudah kita berada di menu mailing, kita itu bisa langsung mengklik Start Mail Merge di sini. Lalu ini berbentuk surat, letters atau bisa emails, envelopes, labels, dan lain sebagainya gitu. Dan ini saya berbentuk surat, berarti ini saya akan mengklik letters. Nah, di sini saya akan langsung memasukkan untuk nama dan alamat ini. Dan pada kali ini saya akan membuat surat undangan itu untuk 3 orang. Langsung saja kita ke select recipient atau penerima surat, lalu saya akan mengklik yang ini, yang use an existing list. Nah, di sini saya akan nyari mengenai tadi data Excel yang sudah saya buat ini. Contoh data Excel yang sudah saya buat. Yang pertama di sini tuh ada nama dan alamat. Terus ada 3 orang dan 3 alamat yang saya masukkan di sini. Yang pertama itu ada Lisa, alamatnya di Bandung, terus Rose alamatnya di Semarang, dan Lisa yang alamatnya di Surabaya. Nah, ini saya sudah save dengan nama Mailmage. Kita langsung klik saja. Langsung klik lalu open, dan di sini kita klik apply. Selanjutnya kita itu langsung ke insert merge file. Nah, di sini nama itu kita akan masukkannya di sini di dia my friend, terus nama, lalu ini di alamatnya di mana, kita masukkan alamatnya.
Kalau sudah gini berarti insya Allah kita sudah berhasil. Lalu kita akan melihat hasilnya gitu. Jadi langsung saja kita klik review result atau ya hasilnya. Nah, ini ada bisa di Bandung ya tadi. Terus ini yang kedua, nah ini tuh untuk orang selanjutnya gitu. Jadi kita mengklik yang ini, yang selanjutnya ada pose di Semarang. Lalu yang ketiga itu ada JISO di Surabaya. Nah, ini. Nah, jadi saya sudah memaparkan tentang 3 materi, yaitu yang tentang aplikasi pengolah kata, terus menu-menu pengolah kata, dan yang terakhir yaitu mempraktikkan surat masal atau manage. Nah, terus kalau surat masalnya sudah berhasil, di sini kita bisa klik finish atau manage. Nah, di sini kita itu bisa meng-print dokumennya atau dikirim ke email atau bisa diedit juga atau apapun. Nah, alhamdulillah sekian yang bisa saya paparkan dalam video kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan maupun kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.